Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita merayakan perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-16 dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, yang pertama, permohonan dari istri, anak, dan cucu dari Bapak Ferdinand Effendi Bunyamin, yang mendoakan Bapak Ferdinand Effendi Bunyamin yang berpulang 1 tahun yang lalu. Yang kedua, permohonan dari keluarga Aloysius Suwarsito, yang mendoakan Ibu Konstantina Lasiem yang berpulang 1 tahun yang lalu, dan Bapak Konstantinus Muhdiharto yang berpulang 3,5 tahun yang lalu. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih, pengampunan, dan kebahagiaan abadi di surga bersamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Selamat sore, Romo. Shalom. Sehat. Puji Tuhan. Kita syukuri segala kebaikan Tuhan, rahmat-rahmat yang Tuhan berikan
bagi kita sepanjang hari ini. Dan pada sore hari ini kita datang memenuhi undangan Tuhan dalam pesta perjamuan Ekaristi, di mana Yesus hadir sebagai tuan rumah sekaligus juga sebagai santapan yang memberikan kekuatan iman bagi kita. Hari ini kita diajak untuk merenungkan betapa firman Tuhan itu membebaskan. Firman Tuhan itu memberi daya sehingga orang bisa bangkit, bertumbuh dan berkembang. Juga pada sore hari ini kita akan bersama-sama berdoa bagi kepengurusan ibu-ibu BKRI cabang Paroki Santo Fransiskus de Sales. Semoga ibu-ibu ini semakin dikuatkan oleh Kristus sehingga mereka dapat mengemban tugas yang mereka terima dari organisasi. Mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita sesali segala dosa, sadar bahwa kita adalah orang yang lemah, yang senantiasa membutuhkan pengampunan dan kerahiman Allah. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita memuliakan Tuhan. Memuji Dikau, Kau. Kami bersyukur padamu, ya Allah, Kudus, ya Tuhan Raja Surgawi, Pencipta langit dan bumi. Namamu agung abadi, dimuliakan sepanjang hari. Kami menyembah Dikau, Allah Bapa.
bersyukur padamu, ya Allah, Roh Kudus. Tuhan kami Yesus Kristus, Dikaulah Tuhan penebus, kurban salibmu yang tulus, memandu gereja yang kudus. Kami menyembah Dikau, Bapa. Kami memuji Dikau, Allah Putra. Kami bersyukur padamu, ya Allah, Roh Kudus. Ya Roh Kudus, daya kami, Dikau penghibur sejati. Semangat kami yang mati, selalu Kau nyalakan lagi. Kami menyembah Dikau, Allah Bapa. Kami memuji Dikau, Allah Putra. Kami bersyukur padamu, ya Allah, Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Putramu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah ambil 3 sikat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadih, susu,
dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. 2 hari yang lalu ketika saya pulang kembali dari perjalanan tugas mendampingi Ekonom Jenderal ke beberapa tempat di Indonesia, saya mendarat di Bandara apa kita? Bandara Sultan Mahmud Badarudin II itu. Ketika saya mendarat, kemudian masuk untuk menunggu mengambil bagasi, di pojokan ada sebuah banner besar yang tulisannya adalah "Selamat datang para peserta Kongres Fatayat NU ke-16 tanggal 15 sampai 17 2022. Dan saya lihat ada begitu banyak perempuan-perempuan muda dari organisasi ini, Fatayat NU, yang kita tahu organisasi ini adalah organisasi wanita-wanita muda yang sebuah lembaga otonom dari lingkungan Nahdlatul Ulama, yang kita tahu sebuah gerakan yang sangat bagus karena memperjuangkan hak-hak wanita atau perempuan. Dan tema yang diangkat bagus sekali, tentang bangkit bersama. Dan saya kira hari ini juga di tengah-tengah kita ada wanita-wanita tangguh. Semestinya ya, wanita-wanita tangguh dari paroki kita yang akan kita lantik. Hal ini menandakan dari 2 peristiwa ini, di negara kita penghargaan terhadap perempuan itu sangat baik, sangat maju, di mana banyak peran diberikan kepada perempuan
tidak hanya terbatas pada peran laki-laki, atau sekarang kemudian istilah dengan kata emansipasi wanita, di mana wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan para pria. Ini menarik bahwa Injil hari ini sebenarnya berbicara tentang hal yang sama. Mungkin di dalam dunia modern persamaan hak, perjuangan tentang emansipasi wanita itu belum lama. Tetapi 2000 tahun yang lalu Yesus sudah berbicara tentang hal yang sama. Kalau kita cermati baik-baik di dalam Injil pada hari ini. Tadi kita mendengar bagaimana Yesus bersama murid-muridnya disambut oleh sebuah keluarga yang di dalamnya ada namanya Marta dan Maria. Dan sebenarnya ada satu lagi yang tidak disebutkan adalah Lazarus. Ini biasa disebut sebagai keluarga Betania yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus karena ajaran yang luar biasa. Dan tadi pengarang Injil Lukas menyebutnya di sebuah desa atau kampung. Tentu Lukas ingin menunjukkan bukan soal tempat, tetapi sebenarnya situasi. Lukas menuliskan dengan kata kampung itu mau mengatakan bahwa situasinya masih tertutup pada sesuatu yang baru. Bukan berarti mau meremehkan kampung atau desa, tetapi dalam konteks penulisan kitab suci, kata kampung, desa itu merujuk pada keterbatasan orang untuk menerima sesuatu ajaran atau pola pikir yang baru. Dan tadi ada dua perempuan yang mengambil peran yang berbeda. Marta dengan sigap seperti ibu-ibu pada umumnya, kalau dikunjungi para romo itu sudah sibuk apa saja, entah motong ayam, motong apa saja yang bisa dipotong, kecuali potong gaji. Semuanya disiapkan karena memang sebagai seorang wanita, perempuan sadar bahwa perannya itu. Dan memang di dalam budaya Yahudi, perempuan terbatas pada itu, pada urusan belakang, menyiapkan hal-hal yang tanda kutip penting, tetapi bukan bagian utama dalam sebuah kegiatan atau pertemuan. Sebaliknya Maria duduk di samping Yesus mendengarkan. Ini sesuatu yang sangat tidak lazim di dalam budaya Yahudi, dalam agama Yahudi. Karena kalau duduk mendengarkan itu belum pernah terjadi di dalam masyarakat atau dalam agama Yahudi. Bahkan di dalam ajaran Yahudi dikatakan lebih baik naskah kitab suci itu dibakar daripada diajarkan kepada perempuan. Betapa sabda ajaran agama itu menjadi hak eksklusif para pria. Tetapi Yesus justru membuka pikiran semua orang. Bahkan Marta masih terjebak pada pemikiran itu. Tuhan, tolong saudariku ini membantu. Ingin menarik kembali pada gagasan yang lazim terjadi. Tentu saja Marta khawatir karena akan dinilai buruk oleh masyarakat di sekitarnya. Tetapi lihat, Yesus dengan mantapnya mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Lihat, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yesus ingin menegaskan bahwa warta kabar sukacita yang mendatangkan pembebasan, yang mendatangkan hidup baru, itu harus disampaikan kepada semua orang. Bukan pada kelompok tertentu yang mempunyai hak eksklusif, tetapi untuk semua orang. Maka kalau pada hari ini gereja masih meyakini sebagai pengikut Kristus, maka gereja kita sebagai warga gereja
harus menampilkan wajah Kristus itu yang memberikan kabar sukacita untuk semua orang. Sabda Tuhan itu memberikan pembebasan batin tetapi juga lahiriah. Maka sabda hari ini sebetulnya sangat indah sekali, yang ditujukan kepada kita semua, tidak hanya kepada perempuan, tetapi untuk kita, untuk berani duduk diam dan mendengarkan sabda Tuhan. Orang yang hidup berdasarkan sabda akan digerakkan oleh sabda dan bertindak berdasarkan sabda itu. Sabda itu bukan tulisan yang mati, tetapi sabda itu hidup, bergerak. Sabda menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Yesus memberikan teladan, tidak hanya lewat perkataan, tetapi perbuatan. Maka kalau kita semua yang mengaku murid Kristus mendengarkan sabda, membiarkan diri digerakkan oleh sabda itu, maka hidup kita pun berani memberikan pembebasan, memberikan keadilan, memberikan kehidupan yang baik untuk semua orang. Maka kita diundang untuk merenungkan, apakah aku sudah mengutamakan sabda Tuhan yang memberikan pembebasan bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi orang-orang di sekitarku, atau aku terlalu menyibukkan diri seperti Marta pada hal-hal sebenarnya yang tidak utama di dalam hidup kita. Yang utama adalah mendengarkan sabda dan melaksanakan. Maka mari kita melihat di dalam diri kita, apakah aku sudah melaksanakan sabda Tuhan yang memberikan pembebasan, memberikan sukacita, terutama bagi orang-orang di sekitarku, bagi sesamaku, juga mungkin bagi pembantuku di rumah, asisten rumah tanggaku, bawahanku, para pekerjaku, atau juga rekan kerjaku. Kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, mendengarkan sabda, tetapi kita masih tidak berlaku adil pada orang-orang di sekitar kita, maka sebenarnya sabda itu hanya diam, mati, dan tidak bertumbuh. Maka saudara-saudariku yang terkasih, terutama ibu-ibu WKRI yang akan dilantik pada hari ini, Anda mempunyai kesempatan yang besar. Sekali lagi, tidak hanya menyibukkan pada hal-hal yang penting memang, tetapi jauh lebih dari itu, Anda dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah yang mendatangkan pembebasan, mulai dari keluarga, lingkungan, masyarakat, dan juga lingkungan yang lebih besar. Kita belajar dari Maria yang duduk mendengarkan, bukan pertama-tama langsung bertindak, tetapi mendengarkan dulu apa kehendak Tuhan yang harus kulakukan di dalam hidupku. Kehendak Tuhan bukan kehendakku pribadi. Maka mari kita bersama mohon, semoga Allah mencurahkan berkat-Nya supaya kita mampu mendengarkan sabda itu, menghidupinya, membiarkan sabda itu menggerakkan hidup kita untuk berani menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah yang membawa sukacita, kegembiraan, pembebasan bagi semua orang. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Saudara-saudariku terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu siap sedia mendengarkan doa kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja tidak pernah berusaha mempengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak tata lahirnya, melainkan bersikap terbuka bagi semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka yang diserahi tugas kepemimpinan dan tanggung jawab selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, Tinggallah beserta kami ya Bapa. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, semoga orang-orang yang baru saja mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon, Tinggallah beserta kami ya Bapa. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menyambut kita. Marilah kita mohon, Tinggallah beserta kami ya Bapa. Allah Bapa yang makasih, kami juga berdoa khususnya bagi ibu-ibu pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Paroki Santo Fransiskus de Sales ini. Semoga Engkau meneguhkan hati dan juga budi mereka, supaya mereka sungguh mampu untuk mengemban tugas, karya dan tanggung jawab, terutama dalam melayani gereja dan masyarakat lewat program-program yang akan mereka laksanakan. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Bapa. Tuhan Allah dan Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kami dalam nama Yesus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu
berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali dan dimakan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami, Bapak Yohanes, Uskup Emeritus Bapak Alusius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terutama mereka yang kami doakan pada hari ini: Ferdinand Effendi Bunyamin, Konstantina Lasiem, dan Konstantinus Muhdi Harto. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira dan sabdanya selalu kami perhatikan serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Sebab sabda putra-Mu itu merupakan jalan, kebenaran, dan kehidupan kekal bagi kami, kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Fransiskus de Sales Palembang dilantik pada tanggal 1 Juni 2022 yang lalu, maka pada hari ini kita akan melantik Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Fransiskus de Sales Palembang. Untuk itu, ibu-ibu pengurus yang telah terpilih dipersilahkan untuk berdiri. Ibu Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Fransiskus de Sales Palembang. Inilah ibu-ibu yang terpilih menjadi pengurus wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Fransiskus de Sales Palembang. Atas nama mereka, kami mohon Ibu Ketua berkenan untuk melantik ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum Anda dilantik menjadi pengurus wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Fransiskus de Sales Palembang, masa bakti 2022 sampai 2025. Saya akan menanyakan kepada ibu-ibu di hadapan umat kerelaan Anda dalam mengemban tugas ini. Apakah ibu-ibu bersedia melaksanakan tugas ini dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Kalau begitu, ucapkanlah janji pengurus wanita Katolik Republik Indonesia di hadapan pastor dan seluruh umat yang hadir. Kami pengurus wanita Katolik RI Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Fransiskus de Sales Palembang, sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat, berjanji untuk 1. Melaksanakan tugas kepengurusan wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan strategi kerja yang ditetapkan Kongres. 2. Senantiasa berusaha membela harkat dan martabat manusia dan berusaha meningkatkan kualitas anggota dilandasi nilai-nilai Injil dan ajaran sosial gereja. 3. Menjaga persatuan dan kerjasama di dalam maupun di luar organisasi sesuai kebijakan wanita Katolik Republik Indonesia yang satu dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian
dalam mewujudkan cita-cita wanita Katolik Republik Indonesia. Baiklah, ibu-ibu akan saya lantik. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kasih, saya, Aurelia Rosita Niko, selaku Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Franciscus de Sales Palembang, dengan ini melantik ibu-ibu pengurus DPC Santo Franciscus de Sales Palembang untuk masa bakti kepengurusan terhitung sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian. Untuk itu, marilah kita mohon berkat melalui imam kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati seluruh anggota pengurus DPC WKRI DPC Santo Franciscus de Sales Palembang ini dengan berkat Allah yang melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah acara pelantikan pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Franciscus de Sales Palembang telah selesai. Marilah kita melanjutkan perayaan kita pada sore hari ini. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, mengundang kehadiran para ibu mandiri dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli pukul 4 sore di Hall Gereja dengan agenda pertemuan bulanan. Yang kedua, jadwal baptis untuk anak-anak. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis tanggal 7 Agustus pukul 4 sore di Balai Paroki, dilanjutkan dengan gladi bersih di gereja. Penerimaan sakramen tanggal 14 Agustus pukul 10 pagi di gereja. Untuk mendapatkan formulir pendaftaran dapat menghubungi Ketua Lingkungan atau Sekretariat. Yang ketiga, berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yeremias Yosef Patal, putra dari almarhum Paulus Tapan Rayama dan Yerce Danu Taga, warga lingkungan Petrus I, dengan Sisilia Titin Wahyuni, putri dari Victor Supriyanto dan Agustina Wasira, dari Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Tegalrejo. Rencana perkawinan di Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Tegalrejo pada tanggal 6 Agustus 2022. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudariku terkasih, terima kasih atas kehadiran Anda semua di dalam perayaan Ekaristi ini. Juga kepada ibu-ibu WKRI DPC Santo Franciscus de Sales Palembang, Provisiat, Anda sudah resmi menjadi pengurus DPC. Semoga dengan ini Anda semakin dikuatkan oleh Kristus untuk mengabdi bagi gereja dan negara. Terima kasih pula untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, Miss Dinar,
organis, dirigen, tata laksana, kur, dan semuanya yang terlibat di dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Allah memberkati pelayanan Anda, saudara. Maka mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.